Subdas Pusur yang merupakan anak Sungai Bengawan Solo tidak lepas dari keterlibatan PT Tirta Investama Aqua Klaten. Sebagai perusahaan air minum dalam kemasan, Aqua telah menjalankan tanggung jawab sosialnya, yakni menjaga keseimbangan alam. Subdas Pusur mulai dari hulu hingga hilir sepanjang sekitar 36,735 km, melintasi 49 desa, 5 kecamatan, dan berada di 2 kabupaten yaitu Boyolali dan Klaten. Nah, apa saja yang telah dilakukan Aqua dalam menjaga kelestarian Subdas Pusur ini? Saat ini sudah hadir di kantor redaksi Jawa Pos Radar Solo, Bapak I Ketut Muaranata sebagai Kepala Pabrik Aqua Klaten. Selamat datang Pak Ketut. Selamat datang Mbak. Ini karena kita sudah vaksin dan protokol kesehatan sudah kita jaga. Di sini tidak ada siapapun. Kita boleh ngobrol buka masker ya Pak? Iya. Ya, silahkan Bapak. Baik, selamat datang Pak Ketut. Apa kabar ini? Baik Mbak. Baik, terima alhamdulillah. kasih atas undangannya. Sehat Bapak? Sehat. Baik. Boleh nih kita nanti cerita-cerita soal kegiatan program-program aksi kolektif yang dilakukan Aqua kaitannya dengan menjaga kelestarian Subdas Pusur. Siap. Boleh, siap. Ya Pak Ketut, mungkin bisa diceritakan dulu Subdas Pusur saat ini tuh kondisinya seperti apa? Oke. Menurut kami kondisi Pusur saat ini sangat baik. Ya, sangat baik dalam arti aliran air yang ada di sungai itu masih tetap di level yang sama dari awal kita ada di situ sampai sekarang, bahkan ada kecenderungan meningkat. Kemudian dari sisi kualitasnya juga membaik ya, karena dulu di awal pada saat kita ke sana itu kondisi sungainya itu boleh dibilang tidak terlalu terawat dan tidak bersih gitu, karena masyarakat dalam tanda petik menganggap sungai itu masih sebagai tempat sampah ininya. Jadi itu kondisinya. Berarti sebelumnya kalau yang saat ini kan sudah mulai membaik. Nah, jauh sebelum Aqua hadir itu seperti apa Pak? Ya. Yang paling signifikan? Ya itu tadi saya sampaikan. Jadi kalau yang sebelumnya itu kondisinya tadi ya secara kualitas itu tidak kurang bagus di sungainya. Kemudian jadi proses yang ada jadi kalau kita bicara Sungai Pusur itu kan ada 3 bagian ya. Saya bilang ada hulu, ada tengah, dan ada hilir. Nah kondisi di hulu itu waktu itu masih cukup banyak lahan-lahan yang ada potensi untuk kering. Ya, karena satu kesadaran masyarakat mengenai pentingnya untuk menjaga kehijauan itu juga masih masih kurang di sana. Kenapa begitu? Karena secara geografis atau secara anugerah Tuhan itu di lereng Merapi itu kesulitan air. Oh, kenapa ya Pak itu kira-kira? Mungkin ya dugaan saya karena struktur tanah ya, pola struktur tanah. Jadi kita nyebutnya recharge area di hulu itu struktur tanahnya itu adalah memudahkan untuk penyerapan air ke dalam kerak bumi. Nah kemudian sebenarnya penyerapan itu dirasakan atau manfaatnya itu adalah kita di tengah sama di hilir, karena air itu akan mengalir secara gravitasi ke area yang di bawahnya. Nah sementara di sana mereka jadi kesulitan. Nah itu juga mungkin menyebabkan secara potensi geografis itu menyebabkan ada potensi kekeringan, dan juga masyarakat pun merasa juga tidak ada manfaatnya, karena kalau dia melakukan penghijauan dan sebagainya juga mereka juga masih kesulitan air. Tidak ada benefitnya, mereka masih merasa tidak ada benefitnya seperti itu ya Pak ya. Ya itu yang terjadi di hulu. Sementara di tengah tadi masyarakat masih mindsetnya menganggap sungai itu tidak penting dan dalam tanda petik sebagai tempat sampah, sehingga mereka membuang apapun sampah ke sana, sehingga menyebabkan kondisi sungai itu tidak bersih lah, tidak layak untuk kemudian dipakai dan sebagainya. Itu. Nah sementara di hilir kondisinya adalah sebagai yang pemanfaat air, ada permasalahan di saluran irigasi mereka yang sejak lama kemudian mereka abaikan. Akibatnya kemudian akses air dari sungai ke lahan pertaniannya menjadi terbatas, sehingga banyak lahan-lahan yang airnya tidak produktif pada yang tadinya karena kurang pengairan itu ya Pak ya. Irigasinya. Kenapa Pak kok maksudnya ada kendala dalam irigasinya itu tuh karena apa kan kalau di bawah kan mungkin relatif lebih mudah karena tinggal mengalir aja gitu ya.
Ya, Kenapa? saya kira itu juga hubungannya dengan mindset. Oh, mindset Ya. dari masyarakat sendiri ya. Walaupun juga memang ada beberapa fakta informasi bahwa kan generasi berikutnya itu memang ketertarikan untuk menjadi petani itu juga sedikit berkurang ya, Iya, sehingga iya, kemudian betul. mereka agak tidak terlalu memikirkan itu, mengabaikan itu. Nah, sehingga ditambah kemudian dengan kurangnya perhatian terhadap pertanian itu ke saluran irigasi, jadi menjadi sesuatu yang menyebabkan kerusakan atau konversi lahan itu menjadi lebih cepat gitu. Nah, itu kemudian kita hadir ke sana untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kemudian melalui beberapa program. Nah, memang salah satu yang kita lakukan bagaimana untuk mereka mengolah lahan itu dengan baik sehingga daya serap air ke perut bumi itu menjadi meningkat. Oh, gitu. Ya, nah Baik, kita baik. linkkan juga dengan pemberdayaan ekonomi ya, karena kondisi di hilir itu juga mereka karena tadi kondisi kekeringan gitu, jadi agak sulit untuk bercocok tanam atau berkebun di sana. Nah, kita ada beberapa program. Yang pertama adalah tentu program penghijauan yang kita lakukan dengan masyarakat. Penghijauan yang sifatnya untuk tanaman-tanaman yang memang mampu untuk menahan atau menyerap air lebih banyak. Misalnya apa itu Pak? Tanaman yang bisa Beberapa pohon itu ada berbagai macam pohon. Ada banyak ya. Intinya yang dia punya akar yang kemudian bisa menyerap air. Ya, salah satunya kalau istilahnya gitu kita bilang rain tree. Jadi Rain pohon. tree. Kalau Mbaknya pernah melihat tuh rain tree ini daunnya itu cukup kecil-kecil. Nah, karena akarnya dia cukup banyak menyerap air, kemudian daunnya ini juga menghasilkan lebih banyak oksigen dibandingkan tumbuhan yang lain. Meskipun kecil ya. Ya, daunnya kecil-kecil. Tapi pohonnya itu besar dia jadinya. Oh iya. Ya, besar, rindang itu, tapi daunnya kecil-kecil. Rain tree ya namanya Pak ya? Istilahnya rain tree. Baru tahu malah saya ini. Ini kalau bahasa ininya Oh, apa ya? Saya tidak tahu. Kalau bahasa ilmiahnya, tetapi bahasa ininya pohon rain hujan. tree. Ya, karena dia menyerap air Iya, hujan iya. banyak. Rain tree. Oh, gitu ya. Nah, Siap. jadi Baik, baik. itu. Nah, tapi kan penghijauan ini kan tidak memberi dampak ekonomi buat mereka. Iya, betul. Nah, itu menjadi tantangan. Nah, ini kemudian kita juga berpikir untuk mengembangkan bagaimana pertanian atau menghijaukan daerah Gunung Merapi itu dengan tanaman-tanaman yang memberikan dampak ekonomi. Ya, misalnya kita melakukan mengajak mereka, melatih mereka budidaya daun krisan. Budidaya daun krisan. Ya, Mbak tahu daun krisan, teh krisan. Tehnya tahu, kalau Ya. daunnya bentuknya seperti apa? Daun saya- dan bunga, sebenarnya bunganya sih. Bunganya ya, Pak krisan ya. itu. Oh, tapi yang dibikin teh tuh daunnya atau bunganya? Daunnya. Oh, daunnya. Bunganya. Bunganya. Tapi bunganya itu kan juga bisa dipakai untuk floris ya. Iya, iya, biasanya buat Ya. paket bunga Ya, betul. seperti itu. Nah, itu kita bantu, kita lakukan pertanian itu dan juga kita bantu dengan pihak lain untuk kemudian membantu pemasarannya untuk menyerap bunga itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian berbagai tanaman kopi juga kita lakukan di sana, sehingga selain itu tadi menambah penyerapan air juga ada nilai ekonominya. Itu. Jadi dan juga ada juga satu kemarin kita juga paprika kita juga galakan, ini malah kita dibantu kerjasama dengan Pizza Hut. Oh, jadi apa hasilnya paprika ya, ini diambil Pizza Hut? Ya. Oh, gitu. Atau mungkin akan merambah brand-brand lain yang menggunakan paprika mungkin Pak? Ya, intinya kan kita tadi Integrated Water Resource Management atau Pusur Institute yang di sistem terintegrasi itu kan intinya kita melibatkan stakeholder sebanyak mungkin gitu loh, karena memang itulah inti dari pengelolaan sumber daya air, karena kami tidak bisa sendiri, masyarakat tidak bisa sendiri, tapi harus banyak pihak yang kita libatkan di situ. Nah, ketika mungkin kalau melibatkan stakeholder lain seperti pengusaha atau akademisi, itu mungkin jauh lebih mudah daripada mengajak masyarakat nih. Nah, ketika melibatkan masyarakat itu tuh kendalanya apa sih Pak? Oke. Yang mereka bisa menerima program ini dengan oh ya ini memang bermanfaat untuk kita semua gitu. Ya, memang seperti apa kendalanya? Kendala yang paling berat ya mindset ya, perubahan pola pikir. Tetapi perubahan pola pikir itu kalau gini, saya sederhananya kalau jadi masyarakat di desa atau di lorong Merapi itu kembali apa sih
benefitnya. Iya, buat saya itu apa? Itu yang kemudian kita cari. Makanya tadi saya contohkan salah satu di hilir itu, kalau kita minta mereka penghijauan dengan pohon rentri yang tidak ada benefit buat dia, ya mungkin mereka tidak akan tergerak. Tapi kemudian dengan solusi bahwa kita tanam dengan tanaman yang menghasilkan kayak kopi, bunga krisan, paprika, dan yang lainnya, itu juga menjadi sesuatu yang menghasilkan. Kemudian sedikit saya cerita lagi ya, ininya. Jadi di hilir itu juga di hilir itu juga karena dia hijau, itu juga ada potensi peternakan sapi. Oh, apa rumputnya ya? Ya, rumputnya. jadi rumput dan sapinya. Sapinya. Jadi kita di situ juga melihat. Jadi artinya ini sebenarnya budaya kita membantu bagaimana peternak sapi itu untuk meningkatkan kualitas ternaknya, dan juga benefit tambahan lain dari proses peternakannya itu kita kembangkan. Tujuannya apa? Kalau mereka tetap mempertahankan ternak sapi, berarti kan mereka butuh pakan rumput. Iya. Berarti kalau mereka butuh pakan rumput, berarti kan mereka akan menjaga kehijauan di hilir. Nah, jadi kita membuat tantangannya tadi, mindset, pola pikir. Nah, yang kita lakukan bagaimana membuat program ini dilingkan dengan manfaat-manfaat yang mereka dapatkan, rasakan langsung ya. Dan juga kemudian manfaat yang mereka rasakan itu memperkuat manfaat yang kita dapatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Nah, untuk mengubah pola mindset masyarakat itu kan tidak semudah membalikan tangan. Betul. Ya Pak ya. Itu kan pasti butuh proses yang panjang gitu. Kira-kira untuk bisa mengubah mindset masyarakat untuk mengikuti water management tadi itu ya Pak ya. Berapa lama itu Pak? Cukup lama. Kira-kira sampai tahunan? Sebenarnya jadi itu cerita ini histori ini kan terjadi sejak kita berdiri di Klaten 2002. Karena gini, kita berada di bawah manajemen Danone ya. Danone itu punya komitmen yang namanya dual mission, Mbak. Jadi misi ganda yaitu bagaimana berbisnis tetapi memberikan manfaat juga kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi dimulai di 2002 itu kita sudah merintisnya. Sehingga sampai sekarang ya kalau dibilang sudah 10 tahun lebih, 20 tahun malah ya, 2002. Oh ya 20 tahun ya Pak ya. Dan selama 20 tahun ini perubahan signifikan itu sudah mulai dirasakan atau belum nih Pak? Sangat dirasakan dan bisa terlihat nyata ya. Jadi satu contohnya di hilir tadi, jadi masyarakat dengan pola itu mereka cukup bertahan bahkan meningkat terus. Indikasinya kalau di hilir itu adalah bagaimana ya di internal kami ya, kita punya sumber mata air, kita ukur itu debit yang keluar itu setiap waktu. Jadi dari mulai 2002 kita berdiri sampai sekarang itu tidak ada indikasi penurunan debit airnya, bahkan ada kecenderungan sedikit meningkat. Nah, ini mengindikasikan kegiatan di hilir itu sudah sangat efektif dilakukan oleh masyarakat di sana. Nah, itu di hilir ya. Kemudian di tengah, ini pemanfaat air sebenarnya. Pemanfaat air ya. Pemanfaat air ini di tengah itu juga tantangan kita adalah perubahan pola pikir. Yang tadinya pola pikir tidak menghargai, saya bilang ya, air atau sungai gitu loh. Bagaimana mereka memperlakukan sungai itu sebagai tadi, maaf dalam tanda petik kayak tempat sampah gitu ya. Nah, itu menjadi berubah. Nah, kemudian kita melakukan beberapa program-program untuk itu yang kembali kalau kita bilang yuk bersihin sungai, tapi tidak ada manfaat buat saya apa gitu, tidak ada, mereka nggak ini. Nah, kita mulai dari membentuk kesadaran untuk pengelolaan sampah. Jadi salah satunya adalah pemahat sampah yang paling banyak di masyarakat kita adalah sampah plastik. Ya. Itu sudah jadi masalah umum ya sebenarnya ya Pak ya. Dan juga mungkin yang kadang mindset masyarakat ya, misalnya produk kami dalam kemasan plastik itu dirasa yang paling banyak, ternyata tidak. Apa Pak? Ya plastik yang banyak, tas kresek, kemudian semua bag ya atau kontainer yang dipakai untuk makanan kita, styrofoam dan sebagainya itu banyak sekali. Jadi kalau dibanding itu sebenarnya kemasan plastik kami tidak terlalu banyak. Cuman kan kita tidak bicara, saya tidak bicara kita di Aqua tidak bicara masalah porsi itu, tapi bicara komitmen kita bagaimana untuk menghindari atau menghilangkan potensi polusi ya lingkungan dari bahan plastik gitu. Nah, itu dari situ kita kemudian bergerak bersama bank sampah, bersama masyarakat desa di sekitar itu membentuk bank sampah. Nah, dari bank sampah itu mereka mendapat manfaat. Karena bank sampah itu diolah menjadi dari sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Nah,
Nah, sehingga dengan gitu kan jadi kayak di hilir tadi, loh kita ajak bersih-bersih, kamu kumpulkan sampah, bersihkan sampah di situ, saya dapat dalam tanda petik dapat duit dari situ. Sehingga mereka mau. Nah, setelah itu menjadi bersih, kemudian kita timbul ide bersama masyarakat di sekitar. Bagaimana sungai ini begitu bersih itu, kemudian mereka, loh kalau bersih kenapa kita tidak nikmati, Pak? Apa tuh misalnya menikmati sungai yang bersih? Ya, Mbak pernah tubing nggak di Sungai Pusur? Yang itu ya Pak? Pakai ban itu, meluncur. Belum pernah sih Pak, saya takut air soalnya. Saya kucing soalnya Pak. Takut air. Oh itu jadi bisa buat dimanfaatkan wisata air ya Pak berarti ya? Iya, dan sekarang sudah banyak sekali tumbuh kelompok-kelompok wisata air di sepanjang Sungai Pusur itu memanfaatkan ini. Baik. Jadi karena sungainya udah bersih, bisa dimanfaatkan untuk wisata air ya. Oh, berarti ada berapa kelompok tuh Pak kira-kira yang membuka sejauh ini yang saya ketahui hampir 20-an kelompok sudah ada di sana. Karena Sungai Pusur itu kan cukup panjang dan airnya juga lumayan. Ya mungkin tidak sederas Sungai Elo atau Sungai Progo ya, tapi cukup lah untuk wisata air itu cukup. Malah kalau terlalu keras malah nanti jadi orang takut ya. Betul. Oh jadi ketika sungai itu bersih, masyarakat sudah mulai merasakan manfaat si sungai bersih ini, pakai wisata air, tubing, dan itu nanti kan imbasnya ke perekonomian juga ya Pak ya? Jadi sekarang itu udah kayak lingkaran kan gitu. Jadi masyarakat ya karena saya dapat manfaat dari tubing bisa berlangsung, saya harus jaga kebersihan dan flow-nya ya. Mereka otomatis akan tergerak dengan sendirinya sekarang untuk kemudian melakukan upaya penyelamatan atau pelestarian sumber daya air. Sekarang setelah ini kan berarti kan kalau sudah terbentuk 2-20 kelompok ya Pak yang membuat wisata air itu, berarti kan sebenarnya sudah mulai mapan ya Pak ya, sudah mulai maksudnya ada penghasilan lah buat masyarakat mereka. juga sudah mulai tetap harus mau nggak mau harus menjaga sungai tetap bersih agar wisata airnya dia tetap berjalan terus. Nah, ke depan seperti apa ini Pak? Nanti apakah ada program-program baru yang akan digulirkan, akan diinisiasi lagi oleh Aqua, atau mau fokus ke kontinuitas program yang sudah ada ini kan? Udah 20 tahun ya Pak ya ini kan? Sebenarnya dari perjalanan 20 tahun itu ya kalau saya bilang ya 5-10 tahun terakhir ini kan programnya sudah cukup menyeluruh ya Mbak. Kita punya program di hilir, di tengah, nah sama juga di hulu. Ini yang belum tadi saya yang sharing hulu belum kita bahas ya. Mungkin izinkan saya share ya. Jadi di hulu itu kan juga sama pemakai air. Nah sebagian besar memang di sepanjang Sungai Pusur itu masyarakatnya kan pertanian. Nah jadi yang kita lakukan sebenarnya mulai di tengah sih. Di tengah juga ada pertanian. Di sana kita bagaimana kemudian membuat program untuk melakukan pertanian organik. Nah pertanian organik ini selain dari cara pemakaian pupuk yang pestisida organik, itu juga pertanian yang padi itu sebenarnya kan cukup banyak memakai air. Nah ini kita bekerja sama dengan masyarakat dan kita punya salah satu warga itu yang dia cukup punya pengetahuan tentang itu dia mengembangkan tanaman padi yang lebih sedikit menggunakan air. Walaupun di sana airnya berlimpah, tetapi ini mindsetnya adalah bagaimana kita melakukan efisiensi air. Nah itu dikembangkan juga. Nah kemudian di hilir sebagai yang paling banyak memakai jasa air ini. Nah itu ada permasalahan waktu itu kesadaran masyarakat karena jalur irigasi yang kurang bagus. Nah Pak, untuk ke depan ya, apakah Aqua nanti akan membuat program-program baru? Karena kan ini kan sudah berlangsung selama 20 tahun ya kan, dari mindset dan dari kebiasaan masyarakat juga sudah mulai tertata, sudah mulai mapan. Atau mungkin Aqua akan tetap fokus kontinuitas dengan program-program yang sudah ada seperti ini, seperti apa Pak? Oke, tadi kan saya sampaikan bahwa kita sudah 20 tahun mengelola ini ya, Integrated Water Resources ini. Jadi sudah cukup lama dan kita sudah mengcover semua area di sepanjang Sungai Pusur ya. Jadi dari hulu, tengah, dan hilir. Sehingga identifikasi kami menurut kami sudah cukup lengkap. Jadi mungkin tidak banyak inisiasi-inisiasi baru, tetapi kita akan lebih memperkuat apa yang sudah kita
lakukan bangun sungai. selama ini Ya, seperti ya, itu ya. itu. Jadi kita akan lanjutkan itu. Jadi saya mungkin sedikit mengulas lagi. Jadi yang di atas, di hulu itu kita akan tetap kuatkan bagaimana masyarakat untuk menjaga kehijauan di daerah atas, untuk meningkatkan penyerapan air dan juga membantu masyarakat di atas program. Jadi ada namanya panen air hujan. Panen air hujan itu seperti apa itu, Pak? Jadi di atas itu kita membuatkan jadi atap-atap rumah masyarakat itu air hujannya nanti ditampung di dalam kota-kota air yang bisa mereka gunakan untuk kebutuhan air mereka. Nah itu supaya membantu mereka untuk kemudian mengairi, memenuhi kebutuhan air mereka. Nah kemudian di tengah tadi kita ada beberapa program pertanian, kemudian bak sampah untuk menjaga keberlanjutan kebersihan sungai, dan juga kemudian pertanian berkelanjutan dan juga wisata air. Wisata air ya, yang tubing tadi ya. Nah di hilir kita akan mendorong bagaimana untuk mengkonversi lahan-lahan tidak produktif itu menjadi lahan aktif dengan memastikan memperbaiki jalur irigasi yang ada sehingga mereka bisa menjangkau untuk pertanian. Baik. Nah untuk mengikat ini semua supaya sustain atau berkelanjutan, kita memang ada skenario besar bagaimana mengelola Sungai Pusur ini untuk melibatkan semua pihak. Dan saling keterkaitan semua pihak itu antaranya ya masyarakat, kemudian ya beberapa desa-desa ya, kemudian beberapa industri-industri atau usaha yang kemudian punya komitmen di itu. Nah, dan juga untuk menjaga keterkaitan antara ini area hulu, tengah dan hilir. Nah, kita nyebutnya adalah sistem imbal jasa. Nah, ini yang kita baru mau kembangkan, jadi sistem imbal jasa. Bagaimana tadi saling, jadi misalnya nih aktivitas kayak tadi di hulu itu mereka membantu bagaimana menyerap air. Yang memanfaatkan adalah yang tengah dan hilir. Nah, harusnya dari manfaat itu kan mereka dapat keuntungan ekonomi dalam tanda petik. Nah, harusnya ini kita akan kemudian mengajak mereka untuk berkomitmen nih. Artinya benefit yang mereka dapat tolong dong dibantu ke atas untuk mensupport program-program yang ada di atas. Karena ini jadi kayak apa ya, siklus ketergantungan ya. Jadi muter gitu ya, Pak ya. Kalau yang atas berhenti, yang bawah tidak dapat keuntungan apa-apa. Nah, ini juga untuk mengikat itu. Nah, tentunya juga kita tidak bisa sendiri, sehingga kita akan mengajak stakeholder yang lain, industri-industri lain, baik sejenis ataupun tidak sejenis dengan kita, untuk mensupport itu. Sehingga harapannya nanti Pusur Institute itu betul-betul bisa mengikat ke semua area, ke semua stakeholder yang ada di sana, sehingga harapannya ya berkelanjutan terus sampai akhir waktu. Akhir hayat ya Pak ya. Pak, terakhir nih, selama 20 tahun membangun program ini ya Pak ya, kan banyak nih masyarakat yang regenerasi ya, punya anak, sudah menua punya anak. Nah, bagaimana sih caranya memberikan edukasi. Edukasi ke anak-anak mereka, generasi muda yang baru-baru ini, dan antusiasmenya seperti apa nih Pak selama ini? Kalau saya percaya ya, learning atau belajar yang paling efektif itu ya learning by doing ya. Jadi belajar dari experience ya. Sebenarnya dengan kita mengkaitkan dampak ekonomi atau benefit yang didapat oleh mereka itu akan menjadi suatu cerita atau bahan materi training yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Dan itu tidak tertulis juga. Generasi-generasi berikutnya itu akan melihat, misalnya kayak sekarang dengan kesempatan adanya tubing di sana, mereka bermain air, mereka menikmati juga di situ, itu kan akan membawa mereka bahwa nantinya cerita pengalaman itu tuh akan sangat melekat, dan itu kita sisipkan di situ ininya, karena kita juga mensupport. Jadi di tubing itu yang dilakukan di Pusur itu salah satu contohnya adalah di situ kita juga ada edukasi mengenai bagaimana penyelamatan sumber daya air. Nah, diharapkan tidak hanya generasi yang ada di sana, tapi generasi di luar pun yang ikut tubing itu juga mendapatkan inspirasi lah untuk kemudian melakukan hal yang sama mungkin di tempat mereka. Baik. Jadi learning by doing, tapi juga learning by experience juga ya Pak ya. Jadi merasakan langsung seperti itu ya.
biar apa? Ada sense of belongingnya juga ya Pak ya. Nah, kita juga disupport bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Klaten ya. Kan Klaten ini juga cukup gencar untuk penyelamatan sumber daya air. Mereka kan ada namanya sekolah sungai ya. Iya, sekolah sungai. Nah, itu kita juga berpartisipasi di situ bersama-sama pemerintah untuk kemudian itu tadi mengedukasi para generasi berikutnya supaya mereka juga tetap aware ya. Gitu. Jadi nggak cuman yang orang tuanya aja, tetap juga dia sebagai anak muda juga ikut melestarikan, melanjutkan program seperti itu. Ya, Baik. karena keinginan kami itu ini Mbak, kalau bahasa agak puitisnya ya, kami itu keberadaan kami ingin mengajak generasi itu untuk meninggalkan mata air. Meninggalkan mata air gimana tuh Pak? Bukan air mata ke generasi berikutnya. Oh baik. Jadi artinya kita mengajak bagaimana mereka sadar untuk mengelola pelestarian sumber daya air, sehingga itu warisan itu bisa terus berlanjut ke generasi berikutnya. Jadi biar tidak ada air mata, nggak menangis karena kan tidak ada air. Situasinya kering gitu itu ya Pak. Oh iya siap. Jadi tetap menjaga mata air agar tidak ada air mata di masa depan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ketut atas waktunya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita terkait program-program pemberdayaan sumber daya air. Tadi mata air tadi jadi saya fokus kan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi oleh semua orang. Jadi tidak hanya di Kabupaten Klaten aja, tapi di kabupaten lain, bahkan di luar kota Solo Raya bisa mendapat inspirasi dari program Aqua seperti ini. Dan kami tunggu Pak ajakan tubingnya. Siap. Jadi nanti saya mewakili viewer dari Solo TV untuk bisa main tubing bersama teman-teman di Aqua gitu Pak ya. Saya tunggu, kita nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan program-program lain lagi yang lebih seru lagi. Terima kasih banyak Pak Ketut, sampai ketemu kembali. Dadah.